Guru masa kini harus seperti ini. Untuk semua guru-guru muda di Indonesia dan calon guru di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Iya, oke. Hari ini kita akan melakukan podcast tentang pendidikan nih. Podcastnya judulnya apa, Mbak? Inspirasi guru masa kini. Oke, jadi judulnya aja udah menarik ya. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita kenalan dulu nih. Oke, kenalan dulu dari host ya. Oke, perkenalkan nama saya Wildan Romadoni dan rekan saya Yuvita Andriani Kusuma Dewi. Oke, kami dari PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024. Oke, hari ini kita akan melakukan podcast dengan Bapak Tri Harjanto SSI. Selamat pagi, Pak. Oke, Mas. Oke. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan di SMA 3 Klaten. Oke, hari ini kita ada beberapa pertanyaan, Pak. Semoga pertanyaannya bisa lancar, kita menjawab semua. Amin. Tentunya Bapak juga sangat kredibel ya, Pak ya, sangat Insya Allah. Oke, langsung aja ya, Pak ya. Oke, pertanyaan nomor 1, Pak. Ini tentang tujuan pembelajaran, Pak. Oke. Pak Harjanto ini kan juga guru di sini ya, Pak ya. Oke. Menurut Pak Harjanto, tujuan pembelajaran yang cocok diterapkan di SMA 3 itu seperti apa, Pak? Dan kenapa Pak Harjanto memilih tujuan pembelajaran tersebut? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Begini, Mas Wildan. Memang tujuan pembelajaran itu diperlukan. Karena apa? Ini adalah arah yang akan tuju. Kalau kita mengajar tanpa arah kan juga nggak akan sampai ke lokasi yang dituju. Nah, itu tujuan pembelajaran ada. Nah, tujuan pembelajaran itu nanti mencakup 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut. Nah, tentunya semua sudah tahu bahwa tujuan pembelajaran itu mencakup ABCD. Ya, A-nya itu adalah audience, B-nya behavior, C-nya condition, dan D-nya degree. Sehingga nanti, nah ini banyak kelemahan guru yang hanya ABC, tapi D-nya nggak masuk. Nah, kalian tolong bisa dilihat kembali ya tujuan pembelajaran apakah masuk ABCD. Nah, contoh nih tujuan pembelajaran saya kan guru biologi. Ini nanti contoh dalam pembelajaran ini saya sudah nulis ya. Itu adalah peserta didik dapat melakukan pengamatan struktur sel dengan menggunakan mikroskop dengan baik. Nah, di situ. Nah, kok ini mengapa saya memilih tujuan tersebut? Nah, tujuan pembelajaran ini dirumuskan harus disusun dengan dari indikator yang ada. Jadi kita tidak hanya asal merumuskan tujuan, tapi indikatornya apa? Dan kemudian materi yang akan dicapai apa saja. Di situ. Dan ini monggo terserah dari guru yang membuat tujuan pembelajaran. Yang penting sesuai dengan indikator pelajaran tersebut. Gitu, Mas. Oke. Terima kasih Pak Janto. Jadi Bu Yuvita, ada tambahan? Tidak, belum ada. Oke, silakan Bu Yuvita. Oke, selanjutnya terkait dengan menarik minat siswa nih, Pak. Karena kita sebagai guru kan harus menarik minat siswa untuk mau belajar ya, Pak. Kalau dari Bapak sendiri bagaimana, Pak, cara untuk memotivasi siswa? Nah, baik. Nah, ini pertanyaan ini pertanyaan bagus karena apa? Pembelajaran menarik akan membuat siswa yang sebelumnya tidak tertarik, yang sebelumnya pasif akan menjadi apa? Aktif. Yang punya cuek menjadi apa? Dia akan melihat bagaimana guru itu mengajar dan rasa inginnya lebih. Nah, ini guru masa kini harus seperti ini. Jadi bukan pakai pelajaran-pelajaran yang jadul. Iya, guru harus bisa masuk ke areanya siswa, bukan siswa masuk ke kami, tapi kami ke siswa. Itulah mengapa kami awet muda, karena apa? Masuk ke siswa, sehingga apa? Di usia saya hampir 50 tahun, saya masih bisa tetap. Nah, mudah karena apa? Saya masuk ke mereka, sering masuk ke dunia mereka, sehingga apa? Ilmu kemudaan masuk di dalam diri saya. Jiwa muda. Tua adalah pasti, tampil muda adalah pilihan. Itu ya. Nah, kemudian begini, bagaimana menarik? Ini rohnya adalah guru, bukan siswa, tapi guru. Nah, ini guru sekarang dituntut apa? Untuk menciptakan inovasi pembelajaran. Banyak cara Pak sebenarnya. Sekarang banyak apa ya?
media-media pembelajaran yang bisa ditiru atau dimodifikasi untuk bagaimana menarik minat siswa. Di antaranya menggunakan digital. Tidak hanya ceramah, tapi masuk ke apa? YouTube, masuk ke TikTok dan sebagainya. Atau belajar di luar kelas, belajar buat lingkaran di luar kelas yang out of the box, anti mainstream, sehingga apa? Siswa akan, wah, ternyata guruku bisa dong. Wah, dia akan tertarik dengan materi yang sederhana. Tapi kalau mengemasnya kita luar biasa, hasilnya pasti apa? Luar biasa. Siswa yang tadinya tidak aktif menjadi apa? Aktif. Yang pasif menjadi aktif. Yang diam akan berbicara. Jadi melibatkan semua siswa jangan hanya ini kelompok, tetapi kelompok yang pasif. 5 orang dalam satu kelompok, tapi yang bekerja apa? 1. Itu kan bukan kelompok. Itu juga akan menimbulkan pasif. Tapi bagaimana menciptakan pembelajaran yang melibatkan semua murid? Kemudian, nah ini, gue harus mobile. Dan artian jangan duduk di kursi depan kelas top. Tapi guru harus saat di depan, di tengah, di belakang, memantau perkembangan siswa. Jika ada yang tidur atau yang tidak tidak fokus, ditegur. Enak ya, bangunnya. Dengan cara kita, dengan cara yang lembut halus, sehingga siswa akan kita itu akan lebih gini, match-nya dapat. Dan yang terakhir adalah kita harus bisa memberi contoh teladan. Contoh nih, mengajarkan bagaimana siswa untuk bagaimana siswa menang, juara. Ya gurunya harus juara duluan dong. Nah ini berat di sini. Guru sekarang dituntut tidak hanya ngajar tok, tapi guru yang adaptif terhadap perubahan zaman. Karena diajar di kantor, ya konsep adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Nah kodrat zaman inilah yang ditekankan untuk bagaimana guru adaptif. Kemudian terkait dengan pembelajaran, apakah ada tantangan dalam pembelajaran yang mungkin sudah dilakukan oleh Bapak selama ini, Pak? Tantangannya terus banyak, tantangannya banyak. Kita ke guru dulu. Saya di samping guru juga sebagai wakil kepala sekolah bidang siswaan, di mana pekerjaan itu timbul di kanan kiri yang harus memberikan waktu, memanage waktu. Belum lagi ada undangan luar, belum lagi ada tamu dan sebagainya. Itu mengganggu pada saya masuk di kelas. Jadi tantangan pertama adalah waktu, manajemen waktu untuk menyiapkan pembelajaran yang inovatif. Nggak mungkin kita instan. Guru itu harus perlu H-7 paling tidak menyiapkan. Tapi kalau dadakan, nggak mungkin guru akan menciptakan inovasi pembelajaran. Yang ada adalah inovasi dadakan saat itu juga, karena tidak sesuai dengan modul aja yang digunakan. Nah, kemudian yang kedua ada tantangan saya adalah ini. Jika masuk kelas, ada tamu yang harus ketemu saya, ada rapat dadakan manajemen, dan mau tidak mau saya harus meninggalkan kelas dan tugas. Di kelas antara ada guru dan tidak ada guru, rohnya masuk yang mana? Ada guru, sehingga walaupun ada tugas, tetap mereka ya namanya anak-anak, mereka remaja, mereka mengerjakan dengan seenaknya tanpa kita dampingi, tapi dampingi mereka mengerjakan dengan panduan kita. Iya. Kemudian tantangannya yang kedua adalah ini. Kadang guru sudah lelah ya dalam menciptakan inovasi pembelajaran. Apa meneh ya? Wis tahu tidak ikhlas untuk menyenangkan guru. Nah, yang ketiga ini guru harus berpikir keras. Karena menggali. Itulah mengapa ada pengembangan kompetensi guru. Nah, yang terakhir inilah yang harus dilakukan guru. Jadi guru tidak hanya diam. Guru tidak ada di beberapa zona nyaman. Ya. Kalau guru sering di zona nyaman, ya sudah. Mereka akan ditelan oleh peradaban dan akan musnah oleh waktu. Gitu ya. Oke. Lanjut. Siap. Untuk terkait pembelajaran sudah, ini lanjut lagi. Mungkin dari Mas Wildan. Oke, tadi Bapak sudah menyinggung tentang bagaimana cara guru untuk menarik minat siswa ya Pak ya. Oke. Selanjutnya ini Pak,
mereka kan sudah minat Pak ya. Bagaimana meningkatkan pemahaman mereka Pak dengan pembelajaran? Baik. Pemahaman. Ya. Kalau kita memaksakan, semua siswa paham juga tidak mungkin. Ya, karena kan mereka ada berbagai macam karakter, minat bakat dan potensi. Nah, bagaimana mereka nanti untuk apa tadi Mas? Meningkatkan pemahaman. Nah, ada beberapa. Lagi-lagi guru dituntut untuk bagaimana membuat suatu pembelajaran itu menarik. Ya. Nah, kalau saya dari biologi ya, satu, saya akan melibatkan pembelajaran digital. Ya, digital luas, bisa YouTube, bisa pakai atau PPT, atau bisa pakai interactive quizzes, atau bisa menggunakan model-model game. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan siswa paham. Kalau yang saya gunakan adalah PJBL, Project Based Learning, dan Discovery Learning. Dua itulah yang sering saya gunakan, tapi bukan berarti saya tidak menggunakan lain. Contoh yang gunakan adalah saya juga Problem Based Learning, menggunakan ini caranya yaitu menggunakan window shopping. Jadi saya buat kelompok. Nah, kelompok saya berikan materi yang berbeda. Yang berbeda. Nah, dalam paparannya mereka menggunakan digital, kadang menggunakan mereka manual, membuat tulisan kemudian tempel di kertas plano. Dan mereka presentasi sebelum mempresentasikan di kelompok yang lain, mereka presentasi di kelompoknya sendiri. Baru sudah jeda waktu lama mereka akan geser. Kelompok lain akan berujung ke tempat yang berikutnya, begitu seterusnya dengan materi yang berbeda-beda. Sehingga dalam satu waktu itu guru itu dalam artian ini, enaknya begini, guru tidak langsung fokus mengajar, karena pengajaran sudah ke merdeka mereka dengan cara mereka. Tapi dengan cara kita harus memberikan ini konsep dulu di awal, dikembangkan siswa, kemudian siswa juga akan memahamkan kepada siswa yang lain. Nah, yang terakhir nanti ke arah refleksi, dan dari refleksi ini nanti kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Yang tidak paham jadi paham, yang sudah paham akan menjadi semakin paham. Itu yang untuk bagaimana menarik pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, dalam pembelajaran guru harus tampil habiban, smile, senyum, tanpa ada amarah, tanpa ada keras-kerasan, tanpa bukan mimik wajah yang emosi. Karena kalau siswa sudah guru masuk kelas sudah emosi, sifat yang di rumah emosi kebawa ke sekolah, itu akan merusak semua sekedar pembelajaran di kelas. Dan panti-panti untuk para guru, terutama yang guru muda, karena ini ya, jangan bawa masalah di keluarga ke sekolah. Arahnya berbeda. Jadilah guru yang profesional. Ibarat, oke, ada masalah di rumah, di depan siswa, seolah kita tanpa masalah. Tetapi kalau bisa di rumah nggak ada masalah, di sekolah nggak ada masalah, keren, clear semuanya. Jangan ciptakan masalah di rumah tapi bawa sekolah, karena akan membuat sekolahnya jadi musnah di sekolah. Tuh, mantap sekali. Itu ya, itu beberapa. Monggo. Lanjut. Oke, berikutnya tadi Bapak sudah menyinggung tentang refleksi. Nah, bagaimana cara Bapak untuk membimbing siswa untuk merefleksikan pemahamannya? Oke, pemahaman. Nah, ini sudah memahamkan, sudah mengajar dengan berbagai model, sudah berbagai inovasi, tinggal sarinya di belakang. Ibarat ini pementasan, ini sudah penutupan. Ibarat ini senam, ini adalah pendinginan. Di sini berat, dalam artian ini. Tidak semua siswa itu memahami apa yang tidak dia pahami. Bingung. Aku sedang mencoba. Nah, ini saatnya guru di saat terakhir ini memberikan pendampingan, beri perenungan. Kalau di guru penggerak ini ada mindfulness, ya, sosial emosional masuk di situ di bagian akhir. Kalau bisa setelahkan musik sendu, musik dan gitaru,
kita masuk ke dalamnya dengan bahasa kita, serang hatinya. Saya serang hatinya, menyerang hatinya dengan cara ada musik masuk, suara kita masuk di situ. Pejamkan mata pelan-pelan. Dan ketiga, mata menutup. Musik mengalir dalam telinga kalian, rasakan oksigen masuk ke dalam kalian. Pejamkan mata. Yuk mari kita flashback pembelajaran yang tadi yang belum paham apa. Rasakan dalam diri kalian, masukkan dalam tubuh kalian, masukkan dalam jiwa kalian. Renungkan, ambil nafas pelan-pelan dan sebagainya. Ini jangan merungsung. Jadi prioritas menentukan untuk merenungkan apa yang kurang. Nah kalau sudah, mata tolong dibuka pelan-pelan. 1, 2, 3, luar biasa, tepuk tangan semuanya. Nah kemudian, ini ranah kita untuk masuk refleksi, masuk bisa pakai kertas atau bisa pakai Google Form digital. Kalau pakai Google Form digital itu jika waktunya kita kurang. Tapi kalau kita pakai kertas, jika waktunya cukup lama. Makanya para guru jangan menutup pembelajaran pada saat sudden death. Paling tidak 15 menit sebelum pelajaran sudah penutupan, sudah refleksi, sehingga 15 menit cukup untuk refleksi. Sambil mereka kemas-kemas, sambil mereka kesempatan untuk berproses pada pembelajaran berikutnya, sehingga tidak mengganggu guru berikutnya masuk. Ini kelemahan para guru. Mereka hanya berhenti pada saat sudah berhenti refleksi, nggak ada. Nah, jadi ada jeda paling tidak 10-15 menit untuk refleksi di situ. Karena refleksi ini butuh apa? Butuh pendampingan mereka. Nggak hanya sudah menulis materi yang jadi nanti isi dalam buku form itu adalah materi yang dipahami, kan guys? Yang sudah dipahami, tindak lanjutnya apa? Ada di situ. Terus terakhir, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ada emot di situ. Emotnya bisa ditulis di gambar di situ atau digambar sendiri oleh siswa. Monggo nanti ini adalah kreativitas dari masing-masing guru. Di sini guru tidak hanya berbahasa sih, oh ini itu. Guru yang kreatif, guru yang akan dihubungkan dengan siswa. Itu ya mas. Kemudian bapak kan sudah memberikan refleksi, kemudian menerima respon dari siswa. Kemungkinan besar kan tetap ada ya Pak yang mungkin belum memahami beberapa materi. Itu bagaimana responnya? Oke, baik. Biasanya kalau saya adalah ini, yang belum bisa memahami, mereka akan japri saya. Japri untuk bagaimana menjelaskan dengan cara saya. Atau di luar jam mereka ketemu saya, terus menjelaskan. Kadang guru yang tidak saya ajar itu tanya ke saya. Soalnya saya nggak ngajar kelas 10 nih, kelas 10 sulitan, kayak saya tak jelaskan dengan cara saya. Nah, dan penjelasannya pun saya mungkin akan berbeda dengan saat di kelas. Saya menggunakan kata seperti guru bimbel, menggunakan teknik yang sederhana, sehingga bisa masuk karena mereka dalam waktu yang singkat mereka akan paham apa yang mereka tidak paham. Itu. Dan di kelas pun saya juga ada kesempatan yang tidak paham siapa, itu pun juga nggak akan ngaco, nggak ada ngaco. Mereka akan apa ya? Malu atau takut atau tadi tidak paham apa yang mereka tidak pahamkan. Nah di sini nanti guru juga jangan terus tidak membuka diri bahwa nah sekolah ya sekolah, nama ya rumah enggak. Nek saya misal siswa mau tanya saya, mau WA saya dan sebagainya, saya jawab dengan waktu saya yang longgar, tak jawab. Kalau enggak, saya masih ada kerjaan ya, ini belum bisa baca, biar enggak ke apa, chatnya enggak tertimbun. Gitu. Jadi intinya kita membuat komunikasi aktif dengan siswa, jangan jalin guru dengan siswa, karena siswa butuh apa? Hubungan mitra antara guru dan siswa yang baik. Siap, silakan dari Mas Budan.
Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab. Saya langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, Pak, supaya meningkat durasi, Pak ya. Oke. Ini pertanyaan tentang kebutuhan siswa. Oke. Kan kita tahu, Pak ya, siswa itu mempunyai gaya belajar atau karakteristik dan kebutuhannya masing-masing. Bagaimana Bapak itu bisa mengkomodasi hal-hal itu? Oke, untuk mengakomodasi tadi untuk perbedaan ya, perbedaan gaya belajar, minat, potensi dan sebagainya ini. Di kurikulum Merdeka, Anda mendengar pembelajaran berdiferensi ya? Ya. Nah, pembelajaran diferensi adalah satu jawaban untuk mengerti masalah itu. Nah, tetapi tidak semua guru bisa memahami pembelajaran diferensi yang bagaimana. Apakah berbeda-beda setiap murid? Tidak. Apakah satu siswa DBI berbeda? Juga tidak. Artinya begini, kalau kita mau memahami perbedaan, kita ambil pada saat di awal pembelajaran atau sebelum pembelajaran, sehingga waktunya tidak akan mengurangi jam pelajaran. Kalau guru akan membuat pemetaan pada saat jam pelajaran, alamat pembelajaran tidak akan sesuai skenario. Karena apa? Waktunya tersita untuk membentuk itu kelompok-kelompok. Nah, kalau saya pembelajaran terapkan itu sudah saya bentuk H-1 paling tidak di grup kelas, sehingga pada saat masuk kelompok sudah terbentuk nih. Misalkan gaya yang visual seperti apa, auditori seperti apa, kinestetik seperti apa, itu gaya belajar. Tetapi yang minat, misalkan ada minat yang mau membuat poster komik, pantun, puisi, lagu dan sebagainya. Nah, kita biayai juga masuk di LKPD di situ. Nah, ini yang sudah terjadi yang saya praktekkan adalah kayak gaya belajar ini nanti saya buat barcode yang gaya visual. Nanti saya buat barcode yang untuk YouTube. Untuk barcode yang ini auditori, nanti mereka bisa menggunakan rekaman suara. Yang kinestetik nanti bisa melihat gerakan-gerakan juga di YouTube sama. Sehingga nanti mereka tinggal milih mana yang mereka suka. Kemudian yang gaya membaca, saya menggunakan apa? Artikel. Intinya semua tadi perbedaan itu matinya sama, cuma hanya dikemas dengan media yang berbeda. Dan itu ada dalam RKPD. Barcode. Mereka tidak klik, kalau klik kelamaan. Apalagi suruh ngetik, suruh nyari sendiri, kelamaan. Hari gini, nah sudah masuk ke guru membuat barcode di RKPD, tinggal disesuaikan, scan, klik, tinggal masuk. Pak, apakah semua siswa yang walaupun gaya belajar berbeda bisa masuk yang lain? Mau nggak terserah. Kalau mereka mampu, why not? Karena satu siswa itu kalau bisa berbeda gaya bisa. Tapi yang penting guru memberikan wahana media untuk mereka memilih. Itu kalau yang gaya belajar ya. Nah sekarang kalau yang untuk ini minat, ada pelajaran tentang kelas 10 tentang bagaimana kampanye penyebaran penyakit akibat virus. Nah di situ mereka suruh membuat kampanye dengan cara apa? Macam-macam medianya. Ada yang membuat poster, ada yang film, ada yang pantun, ada yang puisi, ada yang komik, ada yang ini apa itu lagu, aransemen lagu, bahan. Bisa mereka. Dan mereka itu nanti akan membentuk di kelompoknya masing-masing dengan kelompok sesuai dengan minat. Aku pengen film, ya kelompok film satu meja. Kelompok puisi satu meja, pantun satu meja dan sebagainya. Sehingga nanti di dalam tayangan hasil media mereka itu adalah hasil tayangan adalah ini kampanye penyebaran akibat virus dengan berbagai media. Dan mereka tayangan di mana? Di YouTube, di Instagram. Nah ini juga nanti untuk penilaian 360 derajat. Penilaiannya tidak hanya guru, tapi apa? Guru, siswa, masyarakat luas. Mereka komen di situ. Nah komen ini yang akan kita nilai juga termasuk kualitas dalam bagaimana mereka membuat media kampanye. Tentunya dalam penilaian itu kita punya rubrik. Rubriknya itu ditambahkan dalam modul ajar. Sehingga nanti siswa suka film akan masuk di film, siswa suka poster dia akan masuk di poster dan sebagainya. Ini cara kami dalam memahami kebutuhan murid. Tapi tidak semuanya pelajaran bisa diferensiasikan. Karena pelajaran diferensiasi sifatnya adalah ini apa? Ngalir. Jangan dipaksakan kalau tidak berbeda. Ya, perlu dicatat ya. Jangan dipaksakan untuk berbeda kalau itu sama. Kalau pelajaran yang misalkan bisa dalam satu kesatuan, jangan menggunakan diferensiasi.
bisa dengan model yang lain. Gitu ya. Terus kemudian modulasi apakah harus ada tiga? Ada tiga apa tuh? Konten, proses sama produk. Apakah tiga-tiga ini masuk? Saya tanya. Tiga-tiga apakah harus ada dalam satu pelajaran? Nggak harus. Satu pun boleh, dua pun boleh, tiga-tiga pun akan lebih baik. Jadi monggo nanti para guru bisa memahami ini. Ini asik, ini menarik. Ini masih baru ya. Dan ini sering digali guru. Tetapi ini kelemahannya adalah guru membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan pembelajaran ini. Tapi nanti hasilnya keren. Siswa akan apa ya? Ini pembelajaran bersifat kontekstual. Karena mereka akan mengalami besok pada saat mereka di masyarakat atau saat mereka pulang ke masyarakat, mereka akan masuk secara kontekstual sekali dengan perbedaan. Mereka langsung menjumpai masalah. Iya, menjumpai masalah di situ. Oke, selanjutnya Pak, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi? Oke, baik. Tadi di awal saya sudah bilang, guru harus apa? Adaptif. Guru jangan kaku terhadap situasi yang di luar. Contoh nih, 45 menit. Tetapi yang 1 jam pelajaran digunakan oleh sekolah untuk kegiatan misalkan yang lain misalkan. Wah, berarti kan kita membahas skenario dong. Nah, berarti apa? Guru coba untuk biasakan untuk plan A, plan B, plan C dan sebagainya. Wajib ada plan A. Oke, mau belajar seperti ini. Kalau nggak terjadi, bagaimana? Bisa membuat 2 modul ajar yang berbeda ataupun 1 modul ajar tetapi yang skala waktu yang bisa dipepetkan. Yang pelajarannya 5, cobalah 2 aja nggak apa-apa. Yang penting semua siswa bisa terlibat di situ. Umpan balik terlanjut di situ. Refleksi juga ada. Nah, kalau refleksinya tidak ada waktunya cukup, berarti menggunakan apa? Google Form. Kita siapkan. Jadi untuk refleksi kita nyiapkan Google Form juga ada, STMP, yang model keras STMP. Gitu ya. Jadi guru adaptif dan perubahan, tidak kaku, dan kemudian menyiapkan plan tadi. Bisa menyiapkan plan A, plan B, plan C dan sebagainya. Terima kasih Pak. Monggo. Oke, berikutnya bagaimana cara Bapak untuk mengelola pembelajaran yang baik? Oke, nah ini sebenarnya kesimpulan dari atas sampai bawah ini. Ya, untuk mengulang pembelajaran baik. Yang pertama, guru harus menyiapkan skenario pembelajaran dengan membuat apa? Perangkat ajar. Jelas. Perangkat pembelajaran bisa masuk apa? ATP, CP, modul ajar, prota, promes, dan sebagainya. Harus lengkap. Ya, iya dong. Itu kan zaman kita. Iya. Sebagai apa ya? Senjata kita untuk wajib perang. Kalau kita kan wajib perang senjatanya kurang ya. Kita kan di mahasiswa ya. Kita nggak siap. Iya. Kita nggak siap. Satu. Yang kedua, kita harus menyiapkan berbagai model inovatif pembelajaran dengan cara yang selang-seling. Jangan monoton di tiap minggunya, diselang-seling, sehingga apa? Siswa akan merindukan kedatangan kita. Penasaran, bisa apa ya? Bisa apa ya? Dan yakin ini kalau dipraktekkan memang tidak mudah, tapi kalau cara biasa kita inovatif, ya anak-anak akan senang. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita di dalam kelas jadilah guru yang menyenangkan dengan berbagai macam media. Ya. Guru yang bisa ramah kepada siswa, guru yang humble kepada siswa, guru yang bisa good looking, fast looking dengan caranya. Good looking itu banyak cara. Apa tidak harus ganteng? Enggak. Apa harus cantik? Tidak. Pesona wajah itu akan menentukan keberhasilan ketertarikan siswa pada latihan ajar. Yang berikutnya adalah kita harus menjalin komunikasi aktif dengan siswa dengan cara kita. Tetap kita anggap mereka sebagai mitra, tetap anggap mereka sebagai teman, tetap mereka sebagai sahabat, tapi tidak mengurangi wibawa guru dengan siswa di situ. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, kita harus bisa menyesuaikan keadaan di kelas. Kalau memang kelas itu mereka sudah capek, jangan paksakan pelajaran. Berhenti dulu. Mulai apa? Pembelajaran sosial emosional tadi. Dan ini dimasukkan dalam modul ajar.
di mana-mana saat kritis siswa capek, itu guru harus bisa memetakan. KSN-nya itu ada pada di mana? Awal lah, oke, awal untuk mengawali bagaimana kesiapan mereka. Di tengah, sampai mereka bosan. Mau akhir, ice breaking. Sehingga siswa akan senang, tidak bosan, jangan ngantuk. Tadi ya kita berdiri yuk, kita berperan dan sebagainya. Berat, memang berat. Kita bisa akan kekurangan dia terus setiap minggunya. Tapi kalau ini terbiasa, enak. Ya, jadi 5 ya, 5. Nanti kalau yang lain nanti bisa nyusul. Ya itu 5 ke 5 nanti kita bisa beres dengan baik. Oke, siap. Terima kasih Pak. Siap. Untuk Mas Wildan ada pertanyaan lagi? Mungkin cukup Pak. Cukup. Sangat menjawab sekali. Oke, berarti kita sudah cukup ya untuk berbincang dengan Bapak. Oke, ini ada pertanyaan Pak. Bukan pertanyaan sih, lebih ke kita mau tips Pak dan pesannya. Minta pesan Pak untuk guru-guru atau calon guru, guru-guru muda ya di Indonesia. Oke, baik. Ada pertanyaan begini dengan Mas Wildan tadi untuk pesan untuk guru-guru muda atau calon guru, di mana kalian adalah sebagai generasi kami untuk bagaimana membuat terjaganya karakter dan ilmu mereka untuk kebaikan di masyarakat di masa mendatang. Tanpa kalian juga tidak akan terputus generasinya. Dan ini saya bisa bicara dengan pengalaman kami. Baik, untuk semua guru-guru muda di Indonesia dan calon guru di Indonesia, untuk menjadi guru yang pertama adalah satu, kalian harus adaptif terhadap perubahan. Jangan bersekukuh dengan apa yang kalian pikirkan, menuntut pikiran yang kalian pikirkan adalah benar. Dan kalian butuhkan juga orang lain. Jadi adaptif terhadap perubahan, baik perubahan lingkungan maupun perubahan zaman. Yang pertama. Yang kedua, jangan berada di zona nyaman. Kalian nyamannya bisa aja kalau sudah mau pensiun, ya tetaplah jadi guru yang di zona yang tidak aman. Karena dengan tidak aman itu akan membuat kalian merasa kurang akan ilmu, sehingga ilmu yang akan makin bertambah. Dan berikutnya adalah jadilah penerus Ki Hajar Dewantara dengan triloginya, yaitu Ing Madya Manungkaso, Ing Aso Sontulodo dan Tutpuri Handayani. 3 itu yang harus kalian tambah dengan baik untuk ke depan. Juga adalah terus belajar dan belajar untuk menaikkan kompetensi. Karena satu ilmu tidak akan cukup, 1000 pun juga tidak akan cukup. Banyak ilmu akan banyak tahu kekurangan kalian, sehingga kita akan makin bisa belajar bersama dengan siswa di kelas. Yang terakhir, coba jadi guru yang bisa masuk ke dalam dunia siswa, sehingga siswa akan memahami apa yang kita ajarkan dan menjadikan pembelajaran makin menarik. Itu tetaplah berkarya para guru muda dan calon guru, sukses untuk kalian semua. Amin. Demikianlah perbincangan kita bersama Bapak Tri Harjanto SSI tentang pengalaman dan strategi beliau dalam membina siswa di era kurikulum merdeka. Semoga ilmu dan pengalaman dari Bapak Tri Harjanto dapat menginspirasi kita semua. Amin. Dalam memajukan pendidikan Indonesia. Amin. Terima kasih Sama-sama. atas Terima kesediaan. kasih. Bapak. Terima Terima kasih. kasih. Oke, demikianlah. Terima kasih. Sekian dari kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.